Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Guru di Momo Edukasi Channel pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD semester 1. Apa kabarnya kalian hari ini, anak-anak cerdas sekalian? Pak Guru doakan agar kalian selalu sehat walafiat dan senantiasa selalu mensyukuri nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Materi kita pada video pembelajaran kali ini adalah tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh di pembelajaran 2. Anak-anak cerdas, Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Simaklah percakapan Udin, Siti, dan Lani berikut ini. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minuman limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Hati-hati, Udin. Jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Anak-anak cerdas, diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau dibuang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Anak-anak cerdas sekalian, untuk lebih mengetahui dan memahami faktor penyebab diare secara umum lainnya, perhatikan teks bacaan berikut. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak atau akut yang paling sering. Yang kedua, infeksi bakteri dan parasit, yaitu masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Yang ketiga adalah intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi
setelah makan atau minum produk susu. Yang keempat, alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik, sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Yang kelima adalah penyakit usus. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Dan yang terakhir adalah gangguan usus fungsional atau stres. Gejala diare. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, dan kembung. Demikian sedikit ulasan tentang penyakit diare dan faktor penyebab penyakit diare secara umum. Nah, anak-anak cerdas, untuk itu jangan sembarangan jajan dan jaga kebersihan makanan. Anak-anak cerdas sekalian, pernahkah kalian menonton atau melihat iklan di layar televisi? Nah, berikut ada beberapa contoh iklan di televisi yang akan ditampilkan. Ciri-ciri bahasa iklan antara lain: 1. Menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik. 2. Mudah dimengerti dan diingat masyarakat. 3. Menggunakan kata-kata persuasif. Dan 4. Pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif. Anak-anak cerdas sekalian, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang digunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Tarian daerah dan propertinya. Tari reog Ponorogo dari Ponorogo, Jawa Timur menggunakan properti topeng reog. Tari kuda lumping dari Jawa Timur menggunakan properti cambuk, selendang, dan anyaman kuda. Tari jaipong dari Jawa Barat menggunakan properti sampur atau selendang. Tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan menggunakan properti bogam atau rangkaian bunga. Tari serampang 12 dari Sumatera Utara menggunakan properti sapu tangan. Tari merak dari Jawa Barat menggunakan properti antara lain sampur, mahkota atau singer, dan sayap. Tari topeng dari Betawi, Jakarta menggunakan properti topeng.
Anak-anak cerdas sekalian, demikian video pembelajaran kita pada tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh di pembelajaran 2. Jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya agar kalian bisa dapat pemberitahuan terbaru dari video-video pembelajaran di Momo Edukasi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.